ketika kita hendak berbuka, kemudian di hadapan kita ada banyak hidangan-hidangan. Apa yang terbesit dalam diri kita pada saat itu? Pertama, saya akan menyantap ini, minum ini, airnya saja tuh beragam. Teh itu awal, setelah itu jus, nanti ada es buah, itu baru minuman. Nanti ditutup dengan air putih. Kemudian makanannya, dari takjilnya, itu semua dibeli. Jadi seakan-akan dia ingin menyantap seluruhnya. Tapi ketika azan dikumandangkan, baru seteguk teh dan kurma saja sudah merasa kenyang. Sudah merasa kenyang. Baru makan beberapa suap, sudah sepertinya nggak habis ini. Apa pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari keadaan yang pasti dirasakan oleh setiap kita? Maka jangan tamak dengan dunia. Untuk bahagia itu nggak mesti harus memiliki semuanya. Ada seseorang yang ingin bahagia, sepertinya saya harus punya rumah banyak, harus punya rumah besar, punya mobil lebih dari satu, saya punya gini dan gini. Seakan-akan itulah untuk bisa bahagia. Tapi ternyata tidak demikian. Karena yang kita butuhkan tidak semuanya. Hanya sedikit saja kita sudah bisa merasa bahagia. Tinggal bagaimana cara kita mensyukurinya agar kita berbahagia. Ini faedah yang luar biasa. Pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil dari ibadah puasa. Sebagaimana rasanya ini kita ingin menghabiskan seluruh makanan ketika berbuka, ternyata yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sedikit saja. Ya, sedikit saja. Baru takjil saja, bahkan sebagian orang habis takjil sudah merasa agak kenyang. Untuk itu dia makannya habis maghrib. Untuk menurunkan apa yang dia makan saat takjil. Ya. Itu cukup baginya. Ini para hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan memperturutkan nafsu. Jangan memperturutkan nafsu. Secukupnya. Ya, secukupnya. Dan kalau seandainya memperturutkan nafsu, ini sama halnya dengan binatang yang sangat memperturutkan nafsu mereka. Tapi manusia, dia harus lebih berakal, berpikir apa yang lebih dia butuhkan. Dan yang harus kita waspadai adalah di antara tabiat buruk manusia itu tidak pernah merasa puas dengan harta. Dan ini dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal labtagha thalithan." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas harta, niscaya dia akan menginginkan dua lembah yang lainnya. Jika punya dua, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga, dan seterusnya. Gak akan pernah habis. Yang bisa menghentikannya cuma kematian. Ini tabiat buruk manusia. Tapi bisa dilawan dengan keimanan. Dan bisa kita ambil pelajaran dari puasa. Dari ibadah puasa. Kemudian yang kedua, puasa juga mengajarkan bagaimana tips atau cara untuk bisa merasakan atau bisa maksimal dalam menikmati sesuatu. Sebagian orang menganggap minum air putih itu biasa. Tapi ada caranya biar minum air putih itu luar biasa. Nikmat sekali. Bagaimana caranya? Tahan diri untuk tidak meminumnya beberapa saat. Sebagaimana orang berpuasa. Melihat air putih saja, itu terkadang membuat kita sangat tergiur. Air putih, nggak ada rasanya. Apalagi sudah teh, susu, dan segala macam bentuk minuman. Nasi putih saja, terkadang kalau dalam keadaan puasa itu menggiurkan. Nikmat banget. Nasi putih dicampur dengan micin. Itu sudah nikmat banget. Ya, mungkin jadi hal yang kecil itu saja, itu bisa maksimal kita menikmatinya ketika apa? Kita tahan diri kita beberapa saat. Lihat. Jadi mencoba meninggalkan sedikit dari kenikmatan dunia, sifatnya sementara, sehingga kita bisa maksimal dalam menikmatinya. Nah, untuk itulah kita bisa mengambil pelajaran dari puasa. Kita bersabar menahan diri di dunia dengan segala macam perhiasannya, gemerlapnya dunia, menahan diri dari apa yang Allah Ta'ala haramkan, agar kita bisa maksimal dalam merasakan segala macam kenikmatan
di akhirat nanti. Untuk itulah Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka itu sudah bahagia sekali. Adzan dikumandangkan, bahagia sekali. Ya, meskipun hanya dengan air putih, dengan kurma, sudah bahagia sekali. Dan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada itu adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Ini ibadah yang pertama, ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, yang ganjarannya sangat besar, ya, yang Allah Ta'ala khususkan, dan dia memberikan pelajaran-pelajaran yang amat berharga bagi kita. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.